Arise and shine, for the light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Haleluya. Saatnya gereja Tuhan nyatakan, Yesus kan datang segera. Ku dengar suara Tuhan berseru, persiapkan jalan bagiku. Kitalah umat pilihan Allah, beritakan perbuatan
Shalom saudara, pernahkah saudara berpikir mengapa berbagai masalah terjadi dalam hidup saudara? Jika saat ini saudara sedang menghadapi berbagai pergumulan, ingatlah bahwa semua orang yang masih hidup di dunia ini tidak bisa lepas dari berbagai permasalahan dan kesulitan. Kabar baiknya, sebagai orang percaya, kita memiliki pengharapan bahwa Tuhan selalu menyertai dalam setiap kondisi yang kita hadapi. Dan segala sesuatu yang terjadi pasti mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar memahami apa sih maksud Tuhan mengenai ujian, godaan, dan teguran yang dialami orang percaya. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 16 ayat 33, "Semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam Aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu, Aku telah mengalahkan dunia." Dalam ayat ini, Tuhan memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa orang Kristen pun tidak bebas dari penganiayaan dan berbagai kesulitan hidup. Dalam Alkitab, ada 3 macam pencobaan berdasarkan tujuan dan sumbernya. Pertama, pencobaan untuk menguji dan memurnikan. Tuhan mengizinkan orang-orang saleh dalam Alkitab untuk mengalami ujian dan pemurnian dalam hidupnya. Contohnya Ayub, yang merasa telah mengenal Tuhan lewat kehidupan yang diberkati. Tuhan kemudian memurnikan Ayub lewat pencobaan berupa kesulitan dan permasalahan. Namun sesungguhnya, ujian yang lebih berat terjadi ketika orang diberikan kesuksesan dan berkat oleh Tuhan, seperti dalam kisah Salomo. Dalam kondisi diberkati dengan limpah, apakah mata kita tetap tertuju kepada Sang Pemberi berkat? Apakah Tuhan tetap menjadi kesukaan kita di atas segalanya? Dalam menghadapi pencobaan yang seperti ini, bagaimana seharusnya respon kita? Tuhan mau kita tetap mengucap syukur dan menaruh pengharapan kepada Tuhan. Ucapan syukur ini lahir dari hati yang melekat kepada Tuhan dan percaya bahwa pengharapan tidak mengecewakan. Kedua, pencobaan untuk menggoda manusia keluar dari hukum Tuhan. Yakobus 1 ayat 14 berkata, "Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya." Selain itu, pencobaan seperti ini juga dapat berasal dari iblis, seperti yang dialami Tuhan Yesus di padang gurun. Saudara, ada hukum alam dan hukum ilahi yang Tuhan sudah berikan untuk kehidupan kita. Contohnya, jika seseorang banyak mengkonsumsi makanan berkolesterol tinggi, memiliki potensi terkena penyakit jantung koroner. Jika seseorang tergiur ingin cepat kaya dan melakukan korupsi, maka akan tertangkap oleh KPK. Jika seseorang terpikat oleh investasi bodong karena dijanjikan keuntungan yang tidak masuk akal, maka akan mengalami kerugian. Apabila kita mengalami pencobaan seperti ini, kita harus meresponi dengan berbalik kepada Allah, lewat pertobatan dan kehidupan baru sebagai manusia rohani dan juga lawan dan perangi iblis yang mencoba mengambil keuntungan dari pencobaan ini. Sumber kemenangan kita adalah Yesus, yang tertulis dalam Ibrani 2 ayat 18. Karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ketiga, pencobaan untuk menegur manusia. Saudara terkasih, Tuhan selalu ingin membawa anak-anaknya ke jalan yang benar. Untuk itu, Tuhan perlu menegur dan menghajar kita lewat pencobaan yang tidak mengenakan seperti yang dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 5-8. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita oleh setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Imam Zakaria sempat ditegur Tuhan karena ketidakpercayaannya dan menjadi bisu. Namun pencobaan ini tidak membuat Zakaria keluar dari rencana Tuhan. Saat tiba waktunya, ia taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Zakaria dipulihkan, bahkan dipenuhi Roh Kudus untuk menubuatkan keselamatan dalam Kristus. Bagaimana seharusnya respon kita terhadap pencobaan seperti ini? Pertama, sadarilah
bahwa hajaran itu menandakan bahwa kita dikasihi oleh Tuhan. Kedua, biarlah duka cita yang terjadi karena hajaran Allah berujung pada pertobatan dan menghasilkan buah kebenaran. Saudara, respon kita terhadap pencobaan bukan bergantung pada kemampuan kita, melainkan pada kesetiaan Allah. Karena kesetiaannya, pencobaan yang kita alami tidak akan melampaui batas kekuatan kita. Dan Ia akan selalu memberikan kepada kita jalan keluar, sehingga kita dapat menanggungnya. Mari, jadilah pemenang atas segala pencobaan yang kita hadapi. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Sebab Tuhan telah berfirman, dari gelap terbit terang yang bersinar. Dia Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hatiku. Kebenaran-Mu yang membawa hidupku bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu. Yesus Tuhan, sebab Tuhan telah berfirman, dari gelap terbit terang yang bersinar. Dia Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hatiku. Kuasa-Mu yang menjadikan hidupku bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu. Yesus Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Say it one more time. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kau menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Oh, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Mari sama-sama cepat katakan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru. Kembali kita menikmati kasih Tuhan lewat ibadah pagi hari ini, dan saya percaya setiap kita adalah umat yang senantiasa punya kerinduan untuk senantiasa menyenangkan hati Tuhan lewat pujian penyembahan yang kita bawa dari dalam hati kita di tempat ini.
Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang baik, sungguh baik bagi setiap kami Tuhan. Sehingga pagi hari ini kami punya kesempatan untuk menyenangkan hati Engkau lewat pujian penyembahan kami. Bahkan kami percaya Tuhan, ketika kami datang Tuhan berkumpul di dalam nama-Mu Tuhan, maka Engkau hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini. Engkau siap memberkati setiap kami Tuhan. Engkau siap melawat setiap kami Bapa. Bahkan ketika kami menikmati kasih-Mu dan lawatan-Mu Tuhan, kami juga percaya anak-anak sekolah minggu pun mengalami kasih yang sama seperti yang kami nikmati pagi hari ini. Kami menyerahkan ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan sampai akhir. Karena kami percaya Tuhan, ketika Engkau beracara pagi hari ini, maka kehendak-Mu yang terjadi atas ibadah kami pagi hari ini. Kami menyerahkan doa dan ucapan syukur kami ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap memuji dan menyembah Tuhan boleh katakan sama-sama. Amin. Biarkan kami menyembah Tuhan lewat pujian penyembahan kami untuk menyenangkan hati Engkau. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersama-Mu Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hati-Mu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini untuk berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri semuanya. Kau tahu di hatiku, katakan ada sejuta rindu. Ada sejuta rindu untuk selalu bersama-Mu Yesusku. Izinkan kami menyembah Engkau Tuhan, untuk menyenangkan Engkau. Menyenangkan hati-Mu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah
lakukan Tuhan. Kami percaya setiap pujian dan penyembahan yang keluar dari dalam hati boleh berkenan di hati Engkau Tuhan. Memberikan hati ini untuk berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, biarkan
Terima kasih Tuhan. Tuhan yang melihat hati setiap kita. Hati kita mengasihi Tuhan. Sikalawa ya Rabba, sikalawa sikalawa. Sikalawa sikalawa. berjalan bersama Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang jadi pelita di dalam kehidupan kita. Kita akan berjalan bersama Tuhan. Naik dan naik lebih tinggi lagi bersama Yesus. Firman-Mu Tuhan
Mari saudaraku, kita akan satukan hati kita berdoa. Kita akan naikkan syafaat-syafaat kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini Kau berikan sukacita yang melimpah untuk kami. Sehingga pagi hari ini kami bisa beribadah. Kau izinkan kami untuk menyembah Engkau. Kau izinkan kami ada di tempat ini karena kuasa-Mu, karena anugerah-Mu yang luar biasa untuk kami. Kami bersyukur Tuhan berikan kesehatan, kekuatan. Sehingga saat pagi hari ini kami ada di tempat ini. Oleh karena Engkau yang terus memberikan berkat-berkat untuk setiap kami Tuhan. Bapak, kami mau naikkan syafaat-syafaat kami. Mari Bapak, kami tahu dan kami percaya, kami terlalu yakin telinga-Mu selalu tersedia untuk mendengarkan setiap seruan setiap kami. Tuhan, kami memberkati para pemimpin-pemimpin rohani kami. Tuhan memberkati Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham. Tuhan memberkati Bapak Pendeta Andreas Budi Utomo. Tuhan memberkati Bapak Pendeta Abednego Rasdi. Tuhan memberkati Bapak Gembala kami Kartomius Sarjono. Dan juga memberkati pembina kami Bapak Insinyur Niko dan juga Ibu Mulyanti Suratna. Terima kasih Tuhan, Kau menempatkan para pemimpin-pemimpin yang tepat untuk kami. Pemimpin-pemimpin rohani yang terus berjaga-jaga atas jiwa kami. Kami tahu Tuhan, nama kami selalu disebutkan oleh Bapak Ibu Gembala kami Tuhan. Dan kami percaya, kami yakin Tuhan, atas mereka, di atas kami Tuhan. Kalau mereka Tuhan sudah tempatkan untuk menjadi pemimpin kami, berikan hikmat-Mu, marifat-Mu, pewahyuan yang baru Tuhan. Terus Kau limpahkan, Kau berikan kepada para pemimpin rohani kami ini Tuhan. Sehingga seturut dengan firman-Mu, mereka terus Tuhan dimanapun mereka berada, mereka tetap di dalam jalur Allah yang terus memberitakan Injil-Mu, yang terus memberitakan pemberitaan firman-Mu dimanapun mereka Kau tempatkan. Biarlah mereka menjadi terang dimanapun mereka melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Secara khusus kami berdoa Tuhan untuk 5 generasi di tempat ini yang Tuhan percayakan untuk dipimpin oleh Bapak Ibu Gembala kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, di tengah kondisi apapun kami 5 generasi tetap ada dalam naungan kasih-Mu. Kami tetap ada dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Mari Tuhan, dari kami yang masih balita sampai ke lansia Tuhan, berkat Allah tidak pernah tidak tercurah untuk anak-anak-Mu di tempat ini. GBI Gunung Padang Tuhan, 5 generasi ini akan terus Tuhan bawa untuk lebih lagi. Melalui Bapak Ibu Gembala kami lebih mengenal Engkau. Kami lebih mengerti apa yang Tuhan mau. Kami terus bisa menangkap apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Gembala kami. Sekalipun kadang-kadang itu tidak kami suka, sekalipun itu tidak sesuai kadang dengan hati kami. Tapi kami tahu Tuhan, kalau firman itu dari Engkau, kalau pengajaran itu dari Engkau, pendidikan itu dari Engkau, akan berhasil baik dengan kami. Kami akan mendapatkan hasil yang terbaik Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, apa yang menjadi pokok doa kami, menjadi pergumulan kami, bahkan menjadi tangisan kami, untuk pelebaran gereja ini Tuhan, satu persatu Tuhan sudah mulai jawab. Kami sungguh bersyukur Tuhan, karena Tuhan terus menyadengkan telinga-Mu buat kami, mendengar seruan setiap kami. Sehingga Tuhan, kami bersyukur gudang sebelah yang bulan depan akan mulai direnovasi. Tuhan, Kau akan cukupkan segala biayanya. Engkau akan berkati seluruh jemaat-Mu sehingga jemaat-Mu bisa memberkati gereja kami. Sehingga dengan apa berkat yang Tuhan sudah berikan untuk jemaat-Mu, kami jemaat-Mu Kau ajarkan untuk peduli dengan gereja ini. Kami jemaat-Mu Kau berikan kepedulian untuk mengerti apa yang dibutuhkan gereja ini Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah 5 generasi di tempat ini Tuhan, kami tidak mau menjadi jemaat yang pasif. Kami tidak mau menjadi jemaat yang biasa-biasa saja Tuhan. Kalau Tuhan sudah bekerja luar biasa untuk kami pun ingin menjadi jemaat yang luar biasa untuk Tuhan. Karena kami mau Tuhan pun bangga memilih kami. Karena kami tahu kami ingin Tuhan pun suka dengan apa yang kami lakukan untuk Engkau Tuhan. Karena itu Tuhan, biar kami 5 generasi ini Tuhan, kalau Tuhan sudah merespon doa kami pun mau merespon apa yang Tuhan mau untuk kami Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk majelis dan pengurus gereja ini Tuhan. Terlebih juga untuk panitia kecil untuk renovasi gudang sebelah Tuhan. Mari Bapak Kau berikan hikmat-Mu sehingga seluruh majelis, seluruh pengurus dan juga panitia renovasi gudang sebelah Tuhan, kami benar-benar bekerja untuk Engkau. Kami benar-benar memberikan Tuhan inisiatif kami, kreativitas kami untuk benar-benar untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk
kegiatan-kegiatan di gereja kami Tuhan. Dari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ada kegiatan-kegiatan di hari itu Tuhan. Buat kami jemaat untuk meresponinya Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang belum ikut terlibat di dalam jam-jam di acara-acara itu Tuhan, gerakkan mereka Tuhan untuk ikut, untuk ambil bagian, untuk andil di divisi mana akan mereka masuk Tuhan. Berikan Tuhan mereka untuk menangkap bahwa kami hari-hari ini kami tidak bisa menjadi jemaat yang hanya mendengarkan saja, tapi kami mau melakukan firman-Mu Tuhan. Karena itu Bapa, kami serahkan kepadamu Tuhan. Biarlah seluruh kegiatan yang ada di gereja kami seluruh jemaat-Mu antusias mengikutinya Tuhan. Kami juga berdoa memberkati bangsa dan negara kami. Tuhan sudah pilihkan presiden dan wakil presiden yang tepat untuk 5 tahun ke depan Tuhan. Biarlah Engkau akan campur tangan apapun Tuhan yang saat ini konflik terjadi. Tapi kami tetap menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan turut bekerja dalam segala hal, dalam sesuatu yang ada Tuhan di Indonesia ini akan membawa kebaikan untuk negara kami Tuhan. Terima kasih Bapa, seluruh jajaran yang nanti akan terbentuk, kabinet yang akan terbentuk, Tuhan juga akan berikan hikmat-Mu sehingga orang-orang yang tepat ada di dalamnya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga memberkati Purbalingga, biarlah terus Purbalingga juga ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa-doa kami. Kami naikkan doa dan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kita juga akan diberkati dengan firman Tuhan. Mari kita siapkan tempat yang terindah buat firman Tuhan di dalam hati setiap kita. Sehingga kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita percaya bahwa doa dapat mengubah sesuatu, segala sesuatu yang kita naikkan. Kita akan pujikan pujian ini. Doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri Mencari-Mu Tuhan. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti batang air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri semuanya. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencari-Mu. Doa mengubah segala sesuatu.
Bapa, kami percaya bahwa doa itu akan mendatangkan segala sesuatu. Dan pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mau duduk di bawah kaki-Mu, mendengar apa yang Tuhan mau katakan, belajar untuk melakukan setiap firman Tuhan yang Engkau mau sampaikan buat kami. Allah Roh Kudus, hamba butuh pengurapan Tuhan. Sehingga apa yang keluar dari lidah mulut hamba-Mu, karena aku menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan Yesus, urapi tempat ini, urapi pikiran kami, urapi masalah kami, urapi sakit kami, dan segala kuasa yang bukan dari Tuhan kami tolak dalam nama Yesus. Ambil alih supaya firman Tuhan ini tidak kembali dengan sia-sia. Terima kasih Bapak yang baik, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Yang siap dengar dan lakukan firman, sama-sama kita katakan haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Ya, selamat pagi semuanya. Shalom. Shalom, puji Tuhan. Tengok kanan kirinya dulu. Soalnya kita harus semangat dengar firman Tuhan ya. Amin. Iya. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Pagi ini kalau kita ada di rumah Tuhan berarti kita sedang mendengar apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Dan pagi ini beberapa hari ke depan kita akan merayakan Jumat Agung dan Paskah. Ya, Jumat Agung kematian Tuhan kita Yesus Kristus dan Paskah adalah kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, biasanya di momen Paskah, Jumat Agung dan Paskah ini hamba-hamba Tuhan biasanya menyampaikan firman Tuhan dengan tema misalnya, kenapa Tuhan Yesus mati dan bangkit buat kita? Bagaimana jika Tuhan Yesus tidak mati dan tidak bangkit buat kita? Terus mungkin ada yang menyampaikan firman Tuhan tentang, ayo bangkit karena Tuhan Yesus sudah bangkit, gitu kan? Nah, tetapi hari ini saya akan menyampaikan sesuatu yang berbeda dengan momen Jumat Agung dan Paskah seperti biasa. Saya akan menyampaikan sesuatu di mana itu hari ini next. Saya akan menyampaikan ini punya waktu pribadi dengan Tuhan. Karena ayat ini, firman ini saya terus dengar di telinga saya, terngiang-ngiang terus di telinga saya bahwa hari-hari ini kita harus punya waktu pribadi dengan Tuhan. Kita akan sama-sama lihat Bapak Ibu Saudara di dalam Matius 26 ayat 36 sampai 46. Matius 26 ayat 36 sampai 46. Demikian firman Tuhan di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga.
Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya akan sampaikan firman Tuhan dengan judul punya waktu pribadi dengan Tuhan. Ya, punya waktu pribadi dengan Tuhan. Bukan bersama, tapi pribadi, sendiri. Suami-suami perlu punya waktu pribadi dengan Tuhan. Istri-istri, kau punya waktu, harus punya waktu pribadi dengan Tuhan. Anak-anak dengar, engkau pun harus punya waktu pribadi dengan Tuhan. Jadi di momen Jumat Agung dan momen Paskah ini yang Tuhan sampaikan hari-hari ini adalah punyalah waktu pribadi dengan Tuhan. Nah, bersyukur kalau yang sudah melakukan ini punya waktu pribadi dengan Tuhan. Tetapi yang belum, ingat tahun ini di momen Jumat Agung dan Paskah, Tuhan ingatkan kita untuk punya waktu pribadi dengan Tuhan. Sendiri-sendiri loh ya, bukan bareng-bareng. Sendiri-sendiri dengan Tuhan. Nah, ada waktu untuk berdoa sendiri, ada waktu untuk memuji Tuhan sendiri, ada waktu untuk membaca firman Tuhan sendiri, dan itu kita lakukan untuk kita punya waktu dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi ketika kita diingatkan Tuhan untuk punya waktu pribadi dengan Tuhan, jadi apa yang nantinya kita bisa buat untuk kita punya waktu pribadi dengan Tuhan? Dorongan apa sehingga kita ini punya waktu pribadi dengan Tuhan? Kalau hari ini kita berkata, mana mungkin, enggak bisa, sibuk dan sebagainya. Ingat, 24 jam Tuhan kasih di dalam hidup kita, sehari, setiap hari, 24 jam. Tuhan mau kita punya waktu sedikit untuk Tuhan. Kita punya waktu yang semuanya kita lakukan tiap hari itu untuk Tuhan. Tuhan mau ada waktu sedikit buat Tuhan. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu Saudara bisa melakukan hobi, senamkah, mancingkah, piara burungkah, bisa. Kenapa untuk Tuhan enggak? Hari ini Tuhan mau ngomong sama kita. Dan hari ini apa sih supaya kita bisa melakukan firman Tuhan itu? Ya, dorongan apa sehingga kita bisa praktek firman Tuhan ini? Next, yang pertama. Jika kita menghadapi masalah dan bergumul. Jadi ketika di Matius 30 tadi ayat pasal 26 ayat 36 dan sampai 38 itu, maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya di suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya, katanya, mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Bapak Ibu Saudara, latar belakang penulisan ini adalah ketika Tuhan Yesus sebagai putra Allah, ya, anak Allah yang diutus Bapa ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Dan saat itu Yesus ingat, Yesus itu pribadi Tritunggal ya, dan dia waktu dia diutus di dunia ini dia sebagai anak Allah. Dan Bapaknya yang mengutus, itu saat itu Bapa yang mengutus dia untuk menyelamatkan umat manusia, untuk saat itu dia harus disalib dan sebagainya. Dan ketika Yesus ada di dunia ini, ingat bahwa dia adalah Allah 100% dan dia juga manusia 100%. Ketika kemanusiaannya itu ada di dunia ini, dia merasakan, dia tahu bahwa dia sedang diutus Bapaknya, dan saat itu dia harus melakukan proses di mana dia sebentar lagi akan disalib. Dia tahu bagaimana proses kematiannya itu akan membuat dia menderita. Dan saat itu sebagai manusia dia berkata kepada murid-muridnya, ayo temani aku berdoa. Aku ini sangat sedih dan mau mati rasanya. Dia merasakan ketakutan yang luar biasa. Dia merasakan satu hal di mana sampai di Alkitab katakan bahwa di Lukas 22 ayat 44 itu berkata bahwa peluhnya seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Kenapa? Sakit
saking stresnya, saking ketakutannya. Coba lihat di kamus itu di Google, keringat yang berdarah itu namanya hematohidrosis. Jadi orang bisa ngalami itu, keluar titik-titik darahnya itu karena satu tekanan yang luar biasa. Yesus ngalami itu. Satu masalah yang dihadapi secara manusia, dia ketakutan yang luar biasa. Dia menderita, dia tahu bahwa akan ditampar, dipukul, disiksa, dia tahu. Sehingga dia berkata, aku pengen kayak mau mati rasanya. Temani aku untuk berdoa. Hari ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau mengajari kita bahwa saat kita punya masalah, waktunya untuk kita menyendiri dengan Tuhan. Tuhan Yesus sebagai manusia secara manusia secara 100% ketika dia ada di dunia, ketakutan itu muncul. Dia punya masalah. Dan saat itu dia mengajari kita hari-hari ini untuk ketika kita punya masalah, kita menyendiri untuk berdoa kepada Bapaknya. Apa yang dia doakan? Dia berkata, Bapa, kalaupun mungkin cawan ini lalu daripadaku, cawan penderitaan ini lalu daripadaku. Tapi biarlah kehendak Bapa yang jadi, bukan kehendakku. Semua orang punya pergumulan masing-masing, betul? Siapa di antara kita tidak punya masalah, tidak punya pergumulan? Tidak ada, semuanya punya. Sakitkah? Keuangankah? Mau biayai anak sekolahkah? Bahkan menentukan pilihan untuk berhenti atau jalan, untuk bekerja A atau bekerja B. Untuk kita bisa mendidik anak seperti apa, hubungan suami istri, hubungan dengan anak. Semua kita tidak terlepas dari yang namanya masalah. Dan Tuhan ingatkan di momen Jumat Agung dan Paskah ini punya waktu pribadi dengan Tuhan. Karena kita tidak terlepas dari masalah. Amin. Tuhan Yesus ajar kita. Ketika kita punya masalah, duduk di bawah kaki. Dia dekat dengan Bapaknya. Dan dia punya waktu pribadi dengan Bapa. Saat pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu mengajar kita supaya kita hidup di dalam pergumulan dan bukan instan. Sama-sama bilang, bukan instan. Bukan instan. Gimana kita berdoa saat ini sekarang, amin, doa amin, langsung dijawab Tuhan. Enggak gitu. Tuhan ajar kita, ada jeda waktu. Ada proses yang harus dijalani. Ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Ada yang bagian kita, ada yang bagiannya Tuhan. Jadi Tuhan mau di dalam pergumulan itu adalah kita sedang kita sedang bergelut, kita sedang melibatkan diri dengan Allah. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan akal kita, bukan dengan otak kita, bukan dengan koneksi kita, bukan dengan harta kita, bukan dengan orang tua kita, tetapi pribadi kita dengan Tuhan. Di mana itu yang Tuhan mau hari-hari ini kita kerjakan. Karena tidak seorang pun yang tidak terlepas dari masalah. Amin. Oleh sebab itu Tuhan mau. Ayo, kalau tadi saya tanya, siapa yang tidak punya masalah? Semua punya. Ini waktunya untuk Tuhan berkata, kalau engkau punya masalah, punya waktu pribadi dengan Tuhan. Karena masalah itu pribadi pasti ngalami. Dan Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, bangsa Israel saat keluar dari tanah Mesir, ya dari Mesir tanah perbudakan, sampai menuju tanah Kanaan, itu menurut Google Map, itu hanya kurang lebih 8.000 kilometer. Dan bisa ditempuh dengan jalan kaki, itu hanya 25 hari saja. Dari Mesir sampai Kanaan, 25 hari. Tetapi Tuhan izinkan bangsa Israel itu muter di padang gurun berapa lama waktunya? 40 tahun lamanya. Proses yang panjang, betul? Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara ngalami yang namanya proses hidup, ingat baik-baik. Bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan juga diproses selama 40 tahun. Wow, lama banget. Enggak mau aku 40 tahun gitu kan. Diprosesnya enggak mau Tuhan, aku 40 tahun begitu. Tapi itulah proses yang harus kita jalani. Jadi Bapak Ibu Saudara,
pernah lihat begini, gambar yang burung Raja Wali, saya bisa minta tolong. Bisa disendirikan nggak? Bisa lihat ya, burung Raja Wali ini apa yang dilakukan. Raja Wali ini ketika bertarung dengan ular, dia nggak mau di bawah. Sekali lagi, Raja Wali ini kalau bertarung dengan ular, dia nggak mau bertarungnya di bawah, dia di atas. Nah ketika burung Raja Wali ini mematok ular, mencengkeram ular, dia bawa ke atas, karena ketika dia di bawah, dia tahu ular yang menang pasti. Ya, ular yang menang. Kenapa? Ular pasti bisa melilit, bisa menganukan bisanya, bisa mematok dan sebagainya. Tetapi si Raja Wali akan membawa musuhnya ini naik. Ketika dia naik, dia tahu ular itu akan kehilangan keseimbangan. Dia tahu bahwa ular itu tidak akan berdaya. Ketika dia cengkram itu dia lepas, dia angkat lagi. Dia cengkram, dia angkat lagi. Karena ular pasti tidak akan pernah punya keseimbangan karena dia biasa di bawah. Sedangkan Raja Wali selalu di atas. Apa maksud daripada ini semuanya? Saya mau ajari kita begini Bapak Ibu Saudara. Ketika kita punya masalah dan kita bawa di hadapan Tuhan. Bawa naik. Seolah-olah Tuhan kadang lempar kita, tidak dijawab. Angkat lagi Tuhan, angkat lagi. Lempar lagi, angkat lagi. Dan ketahuilah si ular ini pasti akan jatuh. Dia tidak akan pernah, dia bisa mati, dia kalah. Dan disitulah letaknya. Tuhan mau katakan begini, ketika kita masuk di dalam alam roh, membawa masalah kita kepada Tuhan, naik di hadapan Tuhan, bawa naik di hadapan Tuhan, maka si ular itu, masalah itu dengan sedikit-sedikit Tuhan ambil, Tuhan angkat, seolah-olah dilempar lagi, angkat lagi, dilempar lagi. Ketahuilah kita sedang masuk di dalam alam rohnya Tuhan. Dan kita sedang bersama Bapa untuk melihat satu kemenangan yang akan Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Amin. Lutut yang harus kita bawa di hadapan Tuhan. Nangis di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan mau hari-hari ini untuk kita kerjakan. Ketika kita punya masalah, bawa, naik bersama dengan Tuhan. Amin. Next, itu yang pertama. Jadi teruslah berharap. Jangan pakai logika kita sendiri. Minta tuntunan Tuhan, minta waktunya Tuhan karena waktunya itu pasti yang terbaik. Jadi pada saat masuk di dalam doa, di alam roh, kita sedang bertarung dengan si ular di udara. Penguasa-penguasa di udara dan hal-hal yang membuat kita tidak mampu dan tidak kuat. Jangan pakai logika kita, jangan pakai otak kita, jangan pakai kepintaran kita, jangan pakai hanya koneksi kita, tetapi belajar andalkan Tuhan. Karena Tuhan pasti menolong kita. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Next, yang kedua adalah dorongan apa sehingga kita hari ini bisa praktek firman Tuhan. Untuk kita punya waktu pribadi dengan Tuhan. Tadi yang pertama, jika kita punya masalah, bergumulah. Karena dalam alam roh kita, Tuhan pasti bekerja buat kita. Yang kedua adalah jika kita mengasihi Dia. Ya, ayat 40 itu berkata, setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Ini yang terlalu teringang yang di telinga saya di momen-momen Jumat Agung dan Paskah. Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya itu berdoa sampai 3 kali loh. Ya. Saat dia punya masalah, Tuhan Yesus punya pergumulan, dia ajak muridnya, yuk berdoa yuk di Taman Getsemani. Tetapi yang dibawa adalah 3 orang, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Tetapi ketika Tuhan Yesus bertelut, dia berdoa. Dia sampai meneteskan keringatnya dengan peluh darah. Saking gak kuatnya, Tuhan, Bapa, kalau mungkin biar jalan ini lalu, supaya aku gak ngalami penderitaan ini. Tetapi
murid-muridnya justru tidur. Sebagai manusia dia butuh ada orang yang di sekitarnya yang bisa menguatkan dan menemani. Ya, tetapi ternyata murid-muridnya tidur. Selain Bapa, dia tahu ada Bapa yang selalu di dekatnya, tetapi ada orang-orang yang selalu bersama dengan dia. Kalau saya dulu waktu ujian begitu atau ulangan, kalau zaman dulu itu saya berlima, saya nomor 4, itu kalau ujian begitu biasa ibu saya itu selalu nemenin. Ya, dia enggak ngapa-ngapain, tetapi duduk aja di dekat saya atau pokoknya di sekitar ruangan itu. Jadi kakak saya belajar, adik saya belajar. Nek zaman dulu gitu, nek zaman sekarang kayak enggak ada waktu gitu ya. Belajar ya kadang sambil lalu begitu ya. Tapi zaman dulu waktu saya sekolah itu begitu. Jadi ibu saya nemeni. Sekalipun dia tidak ngapa-ngapain, kadang ya paling bikin minum, kadang bikinin jajan begitu. Tapi kalau enggak ada apa-apa, dia cukup menemani saya saat belajar. Itu ada satu kekuatan. Itu ada satu penghiburan, begitu kan? Nah, dibutuhkan waktu untuk menunjukkan kalau kita ini mengasihi dia, ada waktu buat dia. Jadi kalau saya tanya hari ini, apakah Bapak Ibu Saudara mengasihi Tuhan? Pasti jawabnya, ya. Betul kan? Pasti jawabnya iya, aku mengasihi Tuhan. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita punya waktu buat dia? Saya mau tanya. 1 jam itu lama atau singkat? Lama atau singkat? Bagi orang yang lagi antri obat misal, panjang banget. Bagi orang yang sedang menunggu jemputan, enggak datang-datang. Bagi orang yang lagi sendirian di rumah, enggak ada aktivitas, 1 jam itulah lama. Tapi bagi orang yang lagi jatuh cinta, siapa lagi yang lagi jatuh cinta, yang lagi pacaran, itu kemudian lagi lama enggak ketemu, lagi duduk di dekat dia, 1 jam lama apa cepat? Cepat. Jadi ternyata 1 jam itu bagi sebagian orang berkata 1 jam itu lama. Tetapi ada sebagian orang yang berkata 1 jam itu cepat. Jadi tergantung dari siapa yang mempergunakan waktu 1 jam ini dengan baik. Ya kan? Jadi Tuhan mau ingatkan kita. Makanya jika kita mengasihi dia, waktu 1 jam itu adalah waktu yang singkat saat kita bisa menikmati hadirat Tuhan. 1 jam itu ketika kita mengasihi Tuhan, ketika kita punya pergumulan, kita nangis, kita memuji, menyembah Tuhan. Waktu 1 jam itu sesungguhnya tidak lama. Dan ketika kita bisa menikmati itu, 1 jam itu indah di hadapan Tuhan. Hadiratnya itu indah di hadapan Tuhan. Jadi cobalah. Kalau engkau mungkin pernah mendengar begini, kok itu bisa doa berjam-jam ya, kenapa aku enggak? Coba Jadi ketika kita enggak punya waktu untuk Tuhan dan belum punya waktu untuk Tuhan, minimal 1 jam, kesuwen tante 1 jam gitu ya, doa kesuwen gitu ya. Jangan saudara, Tuhan ingatkan hari-hari ini, punyalah waktu untuk Tuhan. Intinya adalah punyalah waktu untuk Tuhan. Jadi punya waktu pribadi dengan dia, dari kesibukan, dari aktivitas kita, dari apapun yang kita kerjakan. Tuhan hanya mau waktu sedikitmu untuk Tuhan. Engkau ngobrol dengan dia, engkau tanya sama dia. Jangan hanya laporan. Tahu laporan? Tuhan Yesus aku mau makan, amin. Tuhan Yesus aku mau pergi, amin. Tuhan Yesus aku mau butuh ini, amin. Laporan namanya. Dan jangan hanya sekedar minta sama Tuhan. Berkati anakku Tuhan, berkati sekolahku, berkati usahaku, minta terus kerjaannya. Tapi enggak ada punya waktu pribadi ngobrol dengan Tuhan. Tidak ada waktu pribadi untuk cerita dengan Tuhan. Tidak ada waktu pribadi untuk bersyukur dengan Tuhan. Enggak ada. Baca firman Tuhan aja ini susahnya minta ampun.
Bahkan Alkitab mungkin enggak pernah dipakai, enggak pernah dibaca. Ayo ngobrol dengan Tuhan. Tuhan tahu. Ketika kita dekat dengan Tuhan, maka tadi yang saya sampaikan bahwa ketika saya belajar ada ibu saya yang dampingi. Senangnya minta ampun, Saudara. Tuhan mau, kita ini anaknya loh. Kita ini orang-orang istimewa di hadapan. Tuhan mau kita punya waktu dengan Tuhan. Saya mau bersaksi. Waktu menjelang Natal, itu kan kita butuh biaya Natal yang besar, betul? Butuh biaya yang besar. Dan saat itu, saya tahu persis bagaimana Om Mius. Kalau Om Mius itu diem saja, dia setelah nyanyi, nyembah, dia diem. Saya kadang tanya, kenapa Pak? Dia enggak jawab apa-apa, tapi saya tahu. Sebagai istrinya saya peka bahwa pasti ada banyak yang dikumpulkan. Dan saat itu, hanya terlintas kadang Om Yus bilang begini, biar Natal kita besar ya Mah. Saya hanya bilang, pasti Tuhan cukupkan, pasti Tuhan tolong. Kemudian saya masuk ke dalam hadirat Tuhan ketika itu saya ambil gitar, saya nyanyi begini. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Saya main gitar, saya nyanyi, saya puji lagu ini karena lagu ini sangat favorit saya, lagu kesukaan saya. Saya berkata, Tuhan, aku membawa hidupku. Aku mau memandang wajah-Mu. Aku mau melihat kemuliaan-Mu. Saya sembah Tuhan. Saya sembah Tuhan, saya nyanyi sambil nangis dan tiba-tiba saya dengar suara Tuhan bilang begini. Persembahkan yang termahal menurut-Mu. Persembahkan yang terbaik menurut-Mu. Persembahkan yang istimewa menurut-Mu untuk Natal tahun ini. Ketahuilah, kata Tuhan, sebentar lagi aku akan mempersiapkan, aku akan adakan sesuatu yang besar buat GBI Gunung Padang. Saya di situ saya nangis ketika saya bilang begitu. Tuhan ngomong begitu. Saya bilang, baik Tuhan. Kalau Natal tahun ini kami harus mengeluarkan biaya besar. Kalau Natal tahun ini kami harus keluar sesuatu yang belum pernah kami alami. Tetapi saya kemudian bilang, silakan Tuhan, tolong kami. Dan saya ngomong, terus kemudian saya ngomong sama Om Yus, saya bilang gini, Pak, jangan takut. Tuhan ngomong, ketika kita mempersembahkan Natal yang terbesar menurut kita, yang termewah, yang termegah, karena Tuhan suka, Pak.
Saya bilang itu Tuhan suka untuk kita kerjakan. Karena sebentar lagi akan Tuhan lakukan sesuatu besar buat pekerjaan Tuhan di tempat kita. Dan puji Tuhan, kita bisa melihat setelah Natal dan mulai bulan April ini, kita akan bekerja untuk merenovasi gudang gereja kita. Untuk bisa memuliakan Tuhan. Itu yang Tuhan kerjakan. Jadi dengan kata lain saya mau katakan begini Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mengasihi Dia, kita harus punya waktu dengan Dia. Ajak Dia ngobrol. Pernah gak ngobrol sama Tuhan? Pernah gak cerita sama Tuhan? Jangan hanya minta, jangan hanya sekedar laporan. Enggak. Ngomong sama Dia, cerita sama Dia. Saya kalau capek, kalau saya enggak punya, sudah terlalu capek bahkan enggak ngerti lagi apa yang saya harus buat. Saya hanya duduk, saya bilang gini, Papa, aku capek banget loh hari ini. Aku capek banget hari ini, aku begini, begitu. Cerita saya sama Tuhan. Berikan aku kemampuan Tuhan. Berikan aku kesukaan Tuhan, sukacita Tuhan. Sekalipun capek, beri aku sehat Tuhan. Saya ngomong sama Tuhan. Jadi intinya Bapak Ibu Saudara, sediakan waktu kita buat Tuhan hari-hari ini. Itu yang Tuhan mau. Karena Dia suka kalau kita ngobrol dengan Dia. Ayo ajak ngobrol Tuhan ya, supaya kita bisa melihat karya Tuhan dinyatakan. Hanya orang yang dekat dengan Dia akan merasakan sukacita, kita akan merasakan kedamaian, kita belajar ngerti apa maunya Tuhan saat kita mengasihi Dia dan kita punya waktu buat Dia. Amin. Kita bangkit berdiri sama-sama. Mulailah berkeputusan untuk punya waktu pribadi bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, miliki keputusan hari ini. Ketika kita besok hari Jumat, kita merayakan Jumat Agung. Dan hari Minggu kita merayakan Paskah. Ingat, Tuhan waktu-waktu ini mau untuk kita punya waktu pribadi dengan Tuhan. Bagaimana caranya saat kau punya masalah? Dan kalau jika engkau mengasihi Dia, berarti engkau akan punya komitmen untuk mengasihi Dia, untuk punya waktu dengan Dia. Mau di mobil kah? Mau di jalan kah? Mau sedang masak kah? Punyalah waktu untuk Dia. Itu yang senantiasa Tuhan tunggu-tunggu di dalam hidup kita. Kadang Dia tunggu kita untuk kita bisa ngobrol dengan Dia. Kau yang belum pernah mendengar isi hati Tuhan, engkau yang belum pernah mendengar apa itu kata Tuhan, yuk ngobrol dengan Dia. Dia Allah bukan Allah yang jauh di sana, tetapi Dia adalah Allah yang selalu ada di dekat kita. Haleluya. Haleluya Yesus. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Saat engkau mendengar firman Tuhan pagi hari ini, ada di tempat ini yang berkata, "Tidak mungkin Tuhan karena aku sibuk.
Enggak mungkin Tuhan kalau Engkau bisa ngomong dengan aku. Enggak mungkin Tuhan karena aku belum pernah merasakan dan orang-orang yang lain yang ngomong dengan itu. Dengar baik Bapak Ibu Saudara, anak-anak, engkau harus punya waktu pribadi dengan Tuhan. Engkau ngobrol dengan Tuhan. Kalau engkau mau ngerti isi hatinya Tuhan, engkau bisa ngobrol dengan Dia. Engkau bisa baca firman Tuhan. Engkau bisa memuji dan menyembah Tuhan. Pakai waktumu untuk Tuhan. Pakai waktumu untuk Tuhan. Hari ini tidak ada seorang pun yang terlepas untuk tidak punya masalah. Tuhan tahu dan Tuhan lihat engkau. Tuhan tahu dan Tuhan lihat engkau. Tuhan lihat engkau saat ini. Tuhan lihat engkau tidak terlepas dari masalah. Tidak terlepas seorang pun dari masalah. Angkat tanganmu, katakan aku mau Tuhan. Aku mau Tuhan. Masuk hadirat Tuhan, masuk hadirat Tuhan, masuk hadirat Tuhan. Tuhan lihat engkau saat pagi hari ini. Tuhan lihat engkau saat pagi hari ini. Siapapun engkau yang saat ini sedang bergumul, saat ini Tuhan lihat, Tuhan lihat, Tuhan lihat engkau. Dan Tuhan mau engkau punya waktu dengan Dia. Buka hatimu, buka hatimu. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus bekerja. Yes, 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 yes. Haleluya. Yes. Tidak ada seorang pun yang terlewatkan dengan ini Tuhan.
ini yang sakit, tumpangkan tangan di tangan kananmu di bagian yang sakit. Saat ini yang sedang bergumul dengan sesuatu apapun, taruh tangan kananmu di dadamu. Sesungguhnya Tuhan mau berkata begini kepada kita semuanya. Engkau ingat anakku, sebentar lagi engkau akan memperingati bahwa aku mati dan bangkit buatmu. Aku lakukan semuanya itu karena aku mengasihimu. Dan aku ajari kamu untuk setiap kamu punya masalah, bertelut di bawah kaki Tuhan. Yes. Tuhan sedang menghampirimu saat ini. Tuhan peluk engkau. Ambil waktu sejenak untuk kau dengar. Yuk belajar dengar. 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 Tuhan mau ngomong dengan. Tuhan mau ngomong. Dengar. Yes. Lakukan Roh Kudus. Jamah Tuhan. Lakukan Roh Kudus. Jamah Tuhan. Jamah. Sembuhkan Tuhan. Tolong Tuhan. Yes. 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 Tuhan sedang berjalan kepadamu dan menghampiri engkau. Tuhan sedang berjalan denganmu untuk menghampiri engkau. Tuhan sedang berjalan dan menghampiri engkau. Tuhan berjalan menghampiri engkau. Buka hatimu, buka hatimu, buka hatimu. Buka hatimu. Yes. 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 Yesus, amin. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini Tuhan. Ku ingin tetap di sini
bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Ketika Engkau ingatkan kami di momen Jumat Agung dan Paskah, untuk kami punya waktu pribadi dengan Tuhan. Indahnya memandang wajah-Mu Tuhan. Indahnya memandang kehadiran-Mu. Indahnya memandang kemuliaan-Mu Tuhan. Yang dunia ini tidak akan pernah bisa berikan. Yang orang lain tidak akan pernah bisa berikan. Tetapi ketika kami menghampiri Engkau dengan punya waktu pribadi dengan Engkau, maka kami akan merasakan itu Tuhan. Kami akan merasakan sukacitanya duduk dekat dengan Bapa. Tuhan Yesus, meteraikan firman-Mu supaya kami enggak lupa. Dan kami juga praktekkan firman yang sudah kami dengar pagi ini. Terima kasih Bapa. Dan mari Tuhan, kalau kami tadi belajar mendengar suara-Mu, berikan kami kepekaan lebih lagi, supaya kami lebih peka mendengar suara Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami mau pulang. Kami akan lakukan aktivitas kami. Kami akan kembali dengan segala kegiatan dan pergumulan kami. Mari Engkau berjalan bersama dengan kami Tuhan. Mari Engkau berjalan bersama dengan kami, supaya kami tetap kuat di dalam-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita akan angkat tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pulanglah engkau ke sekolahmu, ke pekerjaanmu, ke keluargamu, dan ke semua dengan segala pergumulanmu. Ketahuilah bahwa Tuhan kita Yesus Kristus akan selalu ada buat kita. Dia akan selalu menopang kita. Dia akan selalu menolong kita. Dan ketahuilah, biarlah kita tetap setia sampai selama-lamanya. Bahkan Tuhan Yesus nanti datang di awan-awan yang permai dan menjemput kita semuanya di dalam kondisi yang kita setia untuk memuliakan Tuhan. Yang percaya yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.